kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're on my mind, I guess it goes that. Is that you want me, but I said I would want myself. Baby, I'll put you through hell. Just know me, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Julita, NIM 221304, kelas RA3 Manajemen, semester 3, mata kuliah Komunikasi Bisnis, dosen pengampu Bapak Ade Faisal SEMM. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari pertama sampai dengan terakhir. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja. Daftar isi. 1. Pengertian definisi komunikasi. 2. Model dan cakupan komunikasi. 3. Tujuan komunikasi bisnis. 4. Komunikasi dalam organisasi. 5. Jenis-jenis komunikasi. 6. Komunikasi melalui pesan. 7. Efektivitas dan hambatan komunikasi. Pengertian definisi komunikasi bisnis. Definisi komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses exchange informasi antara individu melalui sebuah sistem yang bisa baik dengan simbol atau kode, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Definisi bisnis. Bisnis adalah proses atau bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau industri yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka menciptakan produk berupa barang atau jasa sehingga dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan. Komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan suatu proses pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersial. Model dan cakupan komunikasi. Definisi model komunikasi. Sereno dan Martensen dalam Dedi Mulyana. Model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Menurut Bambang AS 2014. Fungsi model komunikasi. Gordon Wiseman dan Larry Barker mengemukakan bahwa fungsi dari model komunikasi ada 3, yaitu melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Menurut Erwan Effendi, Muhammad Ayubi, Nazwa Aulia 2023. Selanjutnya ada jenis-jenis model komunikasi. Yang pertama ada model komunikasi linear. Adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Dan yang kedua ada komunikasi transaksional. Adalah suatu proses personal karena makna atau pemahaman yang kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi. Yang ketiga ada model komunikasi konvergensi. Dikatakan efektivitas apabila tercapai pemahaman bersama antara pelaku yang terlibat dalam komunikasi. Dan yang keempat ada komunikasi 3 tingkat, memiliki tingkatan awal sebuah komunikasi itu ada pada diri sendiri atau intrapersonal. Lalu lanjut ke tingkatan kedua, yaitu ketika kita berkomunikasi dengan orang lain
atau interpersonal, dan tingkat ketiga yaitu ketika diri Anda berkomunikasi dengan beberapa. Yang kelima ada individu atau massa. Tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis yang pertama ada 1. Untuk mempertahankan hidup. 2. Kerjasama personal. 3. Sosial. 4. Praktis. 5. Ekonomis informasi. Dan yang keenam ada bermain. Di sini juga ada fungsi komunikasi bisnis. Yang pertama ada memberikan informasi, dan yang kedua ada menyampaikan pendapat. Ketiga, melakukan interaksi dengan orang lain. Keempat, menambah wawasan dan pengetahuan. Kelima, menjaga tali silaturahmi. Keenam, mengekspresikan emosi. Dan yang ketujuh ada mengambil keputusan yang hebat. Selanjutnya ada komunikasi dalam organisasi. Definisi komunikasi organisasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan tercapai persepsi atau pengertian yang sama. Berarti, dalam hal ini komunikasi dalam organisasi merupakan hal yang paling penting karena komunikasi bagian penting dari organisasi. Sebab organisasi tidak akan berlangsung apabila tidak ada komunikasi antara pihak satu dengan pihak yang lain. Selanjutnya ada unsur komunikasi. Unsur komunikasi ada komunikator atau komunikator dan penyampaian materi, berita-berita yang disampaikan, komunikan, dan unsur komunikasi tersebut. Selanjutnya ada penyaluran komunikasi. Yang pertama ada komunikasi vertikal, kedua komunikasi horizontal, dan yang ketiga ada komunikasi diagonal. Hambatan komunikasi. Pertama, tingkat hierarki bila suatu organisasi tumbuh. Dan yang kedua, wewenang manajerial. Dan ketiga, meskipun spesialisasi adalah prinsip dasar organisasi, tetapi juga menciptakan masalah-masalah komunikasi. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Berdasarkan cara penyampaian informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada komunikasi verbal atau lisan, dan yang kedua ada komunikasi nonverbal atau tertulis. Komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama komunikasi formal informal, dan yang kedua ada komunikasi informal, dan yang ketiga komunikasi nonformal. Berdasarkan kelangsungannya, komunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi langsung edit dan komunikasi tidak langsung. Berdasarkan maksud komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, berpidato. Kedua, memberi ceramah. Ketiga, wawancara. Dan yang keempat, memberi perintah alias tugas. Berdasarkan ruang lingkupnya, komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Komunikasi internal. Kedua, komunikasi eksternal. Dan ketiga, komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi. Keempat,
komunikasi berdasarkan peranan individu. Kelima, komunikasi berdasarkan jaringan kerja. Dan yang keenam ada komunikasi berdasarkan ajaran informasi. Di sini ada komunikasi melalui pesan. Pengertian pesan bisnis. Onang Effendi menyatakan bahwa pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa panduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang, bahasa, atau lambang-lambang lainnya disampaikan kepada orang lain. Tujuan penulisan pesan bisnis: memberi informasi atau informing, melakukan persuasi atau persuading, dan melakukan kolaborasi atau collaboration. Tahapan atau proses perencanaan penulisan pesan bisnis. Yang pertama ada tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis, dan yang kedua ada menganalisis audiens, ketiga menentukan ide, gagasan, dan pesan-pesan, dan yang keempat membuat outline bisnis, pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Bentuk pesan-pesan komunikasi bisnis dalam perbankan syariah. Pada dasarnya ada dua bentuk. Komunikasi yang lazim digunakan dalam dua bisnis yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Proses pesan-pesan komunikasi dalam perbankan syariah. Yang pertama ada pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Dan yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Keempat, menerima pesan. Kelima, penerima menafsirkan pesan. Keenam, penerima memberikan tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Lanjut, ada efektivitas dan hambatan komunikasi. Pengertian Brownlee 2014 juga mengatakan pada dasarnya efektivitas komunikasi dapat dicapai ketika komunikasi dapat dikatakan efektif. Komunikasi yang efektif adalah pemahaman bersama antara orang yang menyampaikan pesan dan orang yang menerima pesan agar efektivitas komunikasi tercapai. Di sini juga ada efektivitas komunikasi diukur oleh 6 dimensi. Yang pertama, penerima atau pemakai. Kedua, isi pesan. Ketiga, media komunikasi. Keempat, format pesan. Kelima, sumber pesan. Dan keenam, ketetapan waktu. Terus di sini juga ada faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu ada kompetensi, mediasi, dan bahasa. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan dan menerima pesan yang digunakan orang lain dengan benar untuk mengkomunikasikan informasi, pemikiran, dan ide mereka menurut Suka 2021. Faktor penghambat komunikasi, hambatan psikologis, hambatan sosiokultural, hambatan interaksi atau interaksi verbal. Jenis hambatan komunikasi. Pada umumnya ada 4 jenis hambatan komunikasi, yaitu ada hambatan personal, hambatan kultural, hambatan fisik, dan hambatan lingkungan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.